Tuhan, Allah yang mengasihiku. Allah yang sekali lagi ya katakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharakan. Sekali lagi syukur, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memelihara, katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Haleluya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, kita bertemu lagi di ibadah online Gereja Yoikos Bogor. Haleluya. Sehat saudara? Pastinya Anda pasti antusias di dalam Tuhan. Saya percaya Anda pasti diberkati. Dan pada saat ini, pada hari ini kita masuk di minggu yang ketiga di bulan November dengan tema iman yang tetap di dalam Kristus. Katakan dengan saya, iman yang tetap di dalam Kristus. Coba. Amin. Haleluya. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan terbang bersama Tuhan. Haleluya. Yeay. Karena firman-Mu kekuatan kami Tuhan. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Mari katakan. Firman-Mu Tuhan, peta bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Angkat tanganmu dan katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Siap saudara, katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi. Mari angkat kedua tanganmu saudara, rentangkan kedua tanganmu dan nikmati. Katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Amin. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang,
Kita aman di dalam lindungan Tuhan, amin. Karena Tuhan besar di dalam kita. Coba katakan sama-sama, Tuhan besar di dalamku. Amin, amin, amin. Yes, iman itu saudara. Kita akan naikkan pujian dengan lebih sungguh lagi, amin. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Wow, lebih keras lagi. Wow, sekali lagi, belum kedengeran saudara. Yeah, wow. Demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku saudara. Bukan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Siap lebih sungguh lagi, katakan, yeah, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Amin. Say, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Say, coba katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Amin Tuhan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut. No. Yes, perisai dan kuatku. Coba, say, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Coba taruh tangannya di dadanya masing-masing. Katakan, bila kau di sisiku, pada siapa. Sip, mantap, luar biasa. Kaulah perisai. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Bila kau pada siapa ku takut, karena kaulah perisai. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Bila kau karena kaulah perisai. Siap saudara? Wah,
Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan lebih lagi. Lebih dalam lagi. Kita mau menikmati hadirat-Nya yang luar biasa. Mari angkat pujianmu. Mari angkat sembahmu. Hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang layak dipuji. Terima kasih Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat pujian kami Tuhan. Engkau batu penjuru kami Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Engkau mengubahkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Rabaya Bashir Alabah. Rabaya Bashir Alabah. Haleluya. Mari sembah Dia. Engkau Allah yang mulia. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Iman kami teguh dan kuat. Kami ada di dalam-Mu Tuhan. Segala kemuliaan. Terus sembah Dia saudara. Sembah dengan segenap hatimu. Kiralah masyarakat Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia rindu untuk bersekutu juga dengan kita. Dia adalah Allah yang besar. Dia mampu melakukan segala hal. Dia mampu membuka jalan di dalam kehidupan kita. Ketika sepertinya jalan itu tidak ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. Katakan saudara. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Katakan You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who You. Katakan there is who You are. 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 Mari nikmati Dia saat ini. Dia akan mengangkat bebanmu. Dia akan memberikan iman di dalam engkau. Katakan, You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are
saudara, agungkan Dia. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Yes. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who. Mari angkat tanganmu lebih lagi. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Katakan, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. That is who you are. That is who you are. There is who you are. There is who you are. There is you are. There is who you are. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop on me. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. working. Katakan saudara, Never stop. even when, Stop working. even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you never stop. You working. You never stop. You never stop Oh, sekali lagi katakan, even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. Lebih antusias lagi. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop. Katakan, you are. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is. Katakan, there is who you are. There is who you are. There is who you are. Amen. There is who you are. There is who you are. There is who you are. That is who you are. There is who you are. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Allah yang luar biasa. Jangan takut dengan apapun. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Berjalan terus di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Dia akan bekerja di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, Allah kita luar biasa. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saat ini saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
think I am? The Son of God. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita. Saya terus ingatkan Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini belumlah berakhir Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita terus harus bisa waspada, hati-hati Bapak Ibu. Terutama kalau kita ada di luar rumah dan sebaiknya kalau Bapak Ibu tidak ada keperluan, Bapak Ibu bisa terus berada di rumah. Dan gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita semakin kuat hubungan kita dengan keluarga kita. Terutama dalam kita membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kita. Ini penting Bapak Ibu. Dan kita juga harus tingkatkan kualitas saat teduh kita secara pribadi. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang terus mengingatkan kita untuk kita membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kita. Ya, ayo Bapak Ibu coba dicek. Ya, kalau Bapak Ibu hari-hari ini mulai udah jarang untuk melakukan mesbah doa bersama keluarga. Nah, ini waktunya Bapak Ibu untuk kita membangun mesbah doa ini dengan antusias. Amin. Haleluya, luar biasa ya. Kita percaya bahwa Tuhan terus memberikan hal yang terbaik buat kita, terutama di masa-masa yang orang bilang semua ini masa-masa yang sulit Bapak Ibu. Tapi kita percaya dengan kita membangun mesbah doa bersama dengan keluarga kita. Ayo tingkatkan terus Bapak Ibu. Ya, kita jangan sia-siakan waktu ini. Makin kita dekat dengan Tuhan, maka kita percaya kita akan bisa melewati setiap krisis, setiap hal-hal yang terjadi saat ini pada seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang kita ambil, yang saya ambil dari satu firman Tuhan. Yang saya beri tema hari ini, tema khotbah saya adalah iman yang tetap di dalam Kristus. Ya, iman yang tetap di dalam Kristus. Iman yang tetap di dalam Kristus, mari kita akan baca sama-sama di dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Ya, satu firman Tuhan yang menguatkan kita di minggu-minggu ini Bapak Ibu dan minggu-minggu selanjutnya, ya. Mari kita lihat sama-sama. Ayat 6, saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian semuanya ya. Dikatakan di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya mau kita belajar sama-sama satu kata yang penting di sini. Yang sedang saya gali dan saya mendapatkan satu hal yang penting di sini, yaitu ada kalimat dikatakan dalam teks ini, ayat ini dikatakan bahwa di Kolose 2 ayat yang ke-7, bagian yang B, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, satu iman yang bertambah teguh yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Nah, iman seperti apa Bapak Ibu yang tetap di dalam Kristus itu? Dan apa pentingnya iman itu bagi kita? Dan apakah iman itu bagi kita? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya akan sampaikan sama-sama bahwa iman itu adalah dasar, ya, atau kita bilang adalah substansi ilahi. Ya, mari kita lihat dalam Ibrani
pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Ini adalah ayat yang paling jelas menjelaskan tentang iman. Ya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 dikatakan demikian Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi iman ini adalah substansi Allah. Ya, iman adalah substansi Allah. Artinya Bapak Ibu, iman ini adalah sesuatu fondasi yang paling penting bagi orang Kristen. Dan kalau kita punya iman ini Bapak Ibu, kita harus menambahkannya. Ya, nggak bisa kita hanya membiarkannya Bapak Ibu. Nah, apa yang harus ditambahkan Bapak Ibu? Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke 5 sampai 9, saya tidak akan bacakan semuanya buat Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan bacakan bagian yang penting, apa yang perlu ditambahkan dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 5 sampai 9, di situ dikatakan bahwa hal yang utama, iman kita itu harus ditambahkan apa? Ayat yang kelima, kebajikan. Ya kan? Harus ditambahkan apa lagi? Pengetahuan. Harus ditambahkan lagi apa? Penguasaan diri. Kemudian apa lagi? Ketekunan. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kesalehan. Habis kesalehan apa? Kasih akan saudara-saudara. Kemudian kasih akan saudara, akan semua orang. Nah, ini yang mesti ditambahkan Bapak Ibu. Ya. Ini yang mesti ditambahkan, ya. Jadi, sekali lagi saya katakan iman itu adalah dasar, fondasi, substansi Allah, dasar. Nah, iman ini nggak bisa kita biarkan aja. Tapi harus ditambah-tambahkan. Ditambahkan apa? Itu tadi Bapak Ibu. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Ya, jadi kurang lebih ada 7 Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, karena iman kita ini perlu yang dinamakan harus ditambahkan, makanya kita harus melihat iman itu dengan benar Bapak Ibu. Ya, kita harus lihat iman itu dengan benar. Ya, kita lihat bahwa iman itu adalah sebuah kata benda Bapak Ibu. Ya, jadi seringkali kita lihat kalau dalam firman Tuhan, terutama Alkitab dalam perjanjian dalam bahasa Indonesia, banyak kali iman itu tidak ditulis dengan jelas. Apakah iman itu bagian dari sesuatu yang seperti apa? Ya, banyak malah kita menerjemahkan iman itu seperti kata sifat atau kata kerja. Ya, orang bilang, ya saya merasa punya iman, saya yakin punya iman, ya kan? Nah itu karena pengaruh dari Alkitab bahasa Indonesia yang kita baca, karena memang kalau dalam kitab bahasa Inggris atau bahasa aslinya, bahasa Yunani itu jelas sekali iman di sini yang dimaksud adalah kata benda Bapak Ibu. Adalah sesuatu Bapak Ibu. Bukan kata sifat atau bukan kata kerja, tapi sesuatu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, iman itu karena sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak bisa produksi iman. Ya, catat baik-baik Bapak Ibu, kita nggak bisa produksi iman. Ya, karena iman itu adalah Allah itu sendiri. Iman itu adalah pemberian dari Allah, dan iman itu adalah miliknya Allah. Allah itu sendiri Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita tidak bisa produksi iman, begitu kita dapat pemberian dari Allah, iman, maka kita memilikinya. Ya. Dan kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8,
Di situ dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jelas di sini dikatakan ini adalah tentang iman yang menyelamatkan kita. Karunia iman yang menyelamatkan kita. Jadi Allah telah memberikan iman bagi kita untuk kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, kita sudah ingat ayat itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak tunggal bagi barang siapa yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Bagi yang tidak percaya akan binasa Bapak Ibu. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan iman kepada dunia ini, dan bagi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia mendapatkan iman keselamatan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita diselamatkan karena kita mendapatkan iman dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya kita diselamatkan. Tapi orang yang tidak percaya dengan iman yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan, maka dia tidak bisa diselamatkan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, iman adalah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Dan sekali lagi saya katakan, iman tidak bisa kita produksi. Ya, itu murni datangnya dari Allah untuk kita. Ya. Makanya di dalam kitab 2 Petrus tadi, pasal pertama ayat 5 sampai 9 itu jelas dikatakan bahwa iman kita harus ditambahkan. Karena dasarnya kita sudah dapat. Allah sudah berikan dasarnya kepada kita. Nah, kita tinggal menambahkannya. Ya. Nah, kalau kita menambahkannya Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan yang namanya karunia iman, buah iman, ya, itu akan dapat kita Bapak Ibu, ya. Karunia iman atau kita sebut dengan gift of faith, ya. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke 1 sampai 13 ya, tapi saya tidak bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Saya akan ambil bagian yang inti aja tentang karunia iman. Ya. Kalau kita sekali lagi kalau kita menambahkan itu Bapak Ibu iman kita ini yang kita sudah dapat dari Allah, kalau kita tambahkan dengan 7 hal tadi ya, kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan dan seterusnya, ketekunan dan seterusnya, maka kita akan dapatkan nama karunia iman. Ya, karunia iman itu di sini yaitu kasih yang sabar, kasih yang murah hati, tidak cemburu, ya, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, ada lagi tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Nah, ini bicara tentang karunia iman, gift of faith Bapak Ibu. Nah, apalagi yang kita dapatkan kalau kita menambahkan iman kita dengan 7 hal tadi Bapak Ibu. Apalagi kita dapatkan? Yaitu kita mendapatkan fruit of faith, buah iman. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 23. Yaitu tentang buah roh Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itulah Bapak Ibu. Itu adalah fruit of faith, buah iman. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita udah ngerti hal ini, maka kita akan tahu berarti iman dan percaya itu beda. Ya, iman dan percaya itu beda. Ya. Jadi iman di sini adalah sekali lagi tadi apa? Kata benda Bapak Ibu, sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Bukan kata sifat. Apalagi kata kerja, bukan Bapak Ibu. Tapi percaya itu adalah aktivitas kita untuk menambah-nambah iman kita.
Sehingga kita mendapatkan karunia iman, mendapatkan buah iman, ya kan? Gift of faith, fruit of faith. Ya. Karunia diselamatkan. Nah, itu kita dapatkan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu ada lagi apa? Kita dapatkan juga karunia kesembuhan, gift of healing, Yakobus 5 ayat 16, ya. Dikatakan bahwa kalau engkau dengan sungguh-sungguh yakin mendoakannya, maka engkau akan sembuh, ya kan? Nah, itulah hal-hal yang perlu ditambahkan dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kita sudah ngerti tentang iman itu apa dan percaya itu apa, Bapak Ibu, maka kita akan bisa mengalami satu lompatan-lompatan yang besar. Kita mengalami sesuatu mujizat-mujizat dan tanda-tanda orang percaya yang luar biasa yang kita alami, ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, banyak orang frustasi, udah banyak orang yang putus asa, udah banyak orang kehilangan pengharapan. Kristen padahal Bapak Ibu, ke gereja, ikut ibadah online, tapi anehnya selalu mengalami kehidupan yang tidak sejalan seperti yang Tuhan mau. Kenapa? Jangan-jangan Bapak Ibu, orang-orang Kristen seperti ini kurang ngerti tentang iman itu apa sebenarnya. Ya. Jadi iman adalah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita dan kita nggak bisa produksi itu. Ya. Makanya dalam Matius 13 ayat 32. Nah, saya mau buka singkapkan juga dalam Matius 13 ayat 32. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ada banyak orang salah ngerti Bapak Ibu tentang biji sesawi. Ya. Iman sekecil biji sesawi. Matius 13 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang biji sesawi itu yang paling kecil. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat 31 itu ada dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ayat 32, memang biji itu maksudnya biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, nah biji sesawi ini lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Wow, luar biasa kan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya. Nah, Tuhan mau kita punya satu kualitas iman seperti biji sesawi ini. Jadi jangan salah ngerti, oh kita cukup punya iman kecil aja kayak biji sesawi. Maka kita akan mendapat mujizat yang besar dari Tuhan. Oh no. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa maksud Tuhan adalah Tuhan mau kualitas pertumbuhan rohani kita itu seperti biji sesawi. Kualitasnya Bapak Ibu. Bukan kecilnya bijinya yang harus kita ikutin. Tapi kualitas pertumbuhan iman kita itu hendaklah Bapak Ibu seperti kualitas biji sesawi itu kalau tumbuh. Kualitasnya hebat, bayangin dari kecil sekali bisa tumbuh kualitasnya gede banget bahkan jadi pohon yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Tuhan mau kita punya kualitas iman kita, pertumbuhannya seperti biji sesawi ini. Nah sampai sini ngerti Bapak Ibu? Ya, ini banyak hal yang kita perlu mengalami yang namanya paradigma yang baru Bapak Ibu. Untuk ngerti bahwa Tuhan sedang mengajar kita tentang iman dalam bulan ini untuk kita semakin paham, semakin ngerti bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat dan janji-janji seperti yang Tuhan firmankan bagi kita selama ini. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan lanjutkan. Jadi dengan kita mengerti bahwa kualitas iman kita harus terus bertumbuh seperti biji sesawi tadi, tumbuh yang hebat luar biasa dari kecil benihnya sampai gede pohonnya, bahkan pohon itu bisa membuat burung-burung bisa bikin sarangnya di pohon itu. Wow, gede banget. Kalau Bapak Ibu lihat pohon biji sesawi di Israel tuh gede-gede banget Bapak Ibu. Gede banget. Ya, mungkin bisa sama seperti pohon beringin. Gede sekali Bapak Ibu. Bisa segede gitu.
Bayangin dari kecil sekali. Nah, Tuhan mau kualitas kita, pertumbuhan iman kita seperti itu. Nah, gimana langkah untuk mendapatkan pertumbuhan iman yang berkualitas seperti biji sesawi itu Bapak Ibu? Ya, gimana langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk kita mendapatkan iman yang hebat seperti itu? Ya. Nah, kita harus tahu dulu tahapan-tahapan iman itu. Sebelum kita tahu langkahnya gimana. Ya, tahapannya yang pertama, yang perlu kita tahu tentang iman. Tahapan yang pertama adalah tahapan yang paling awal, yaitu tidak ada iman, no faith. Nah, ini tahapan yang paling buruk. Ya, orang nggak punya iman, karena dia tidak mendapatkan iman, dia nggak bisa produksi iman, dan dia tidak mendapat dari Allah, karena mungkin dia nggak percaya, ya kan? Nah, tapi setelah dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia mulai mendapatkan iman dari Tuhan, ya, mendapatkan sesuatu yaitu iman dari Tuhan. Yang kita sebut tahapan kedua, yaitu kecil iman, ya. Ingat tadi yang pertama apa tadi? Tidak ada iman, no faith. Orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, no faith. Tahapan kedua adalah kecil iman, little of faith. Ya, Matius 17 ayat 20. Ini contoh orang yang little of faith. Kecil imannya. Matius 17 ayat 20. Dikatakan di sini, ia berkata kepada mereka, ya, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, ada satu kalimat di sini terjemahan bahasa Indonesia, karena kamu kurang percaya. Nah, dalam penerjemahan bahasa aslinya Bapak Ibu dikatakan itu little of faith. Ya, bukan kurang percaya aja, tapi little of faith, lebih jelas. Ya, dalam terjemahan New King James Version juga little of faith. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini tahapan kedua, kecil imannya. Kalau orang yang kecil imannya Bapak Ibu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan mujizat yang besar. Dia tidak akan mungkin bisa mendapatkan kesembuhan yang hebat Bapak Ibu, karena imannya kecil. Jadi iman ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Gak bisa pukul rata, pokoknya saya beriman pada Yesus, saya percaya Yesus, iman saya besar, iman saya hebat, bisa mendapatkan mujizat, bisa mendapatkan kesembuhan yang besar. Oh no, bukan seperti itu. Kita harus tahu tahapan-tahapannya. Ingat pertumbuhan kualitas biji sesawi ya. Ingat Bapak Ibu, ada step by step, ya, tahap demi tahap. Yang ketiga, tahapan iman yang ketiga apa? Besar imannya, great of faith, ya. Kita lihat di dalam Matius 15 ayat 28. Ini contoh great of faith. Matius 15 ayat 28. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Dikatakan di situ apa? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Besar imanmu, great of faith. Nah, ini jelas tahapan yang lebih tinggi lagi dari iman kita Bapak Ibu. Kita bisa mencapainya, besar imannya. Kalau imannya besar, maka kita akan mendapatkan mujizat besar. Amin. Ya, setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah kalau kau punya iman yang besar, maka apapun yang kau doakan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, engkau akan mendapatkannya dan lebih besar dari apa yang kau duga, apa yang kau kira. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah hal yang paling penting juga. Yang keempat, nah ini Bapak Ibu, kita bisa mencapainya sampai yang namanya tahapan keempat iman kita, yaitu penuh iman. Atau kita sebut dengan full of faith. Ya, contohnya siapa? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Ya,
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman, full of faith. Dan penuh Roh Kudus. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, lihat. Stefanus, orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus. Makanya dia ngalamin apa? Kasih karunia yang penuh. Dia mengalami apa? Kuasa yang penuh. Makanya waktu dia dihukum mati dengan dirajam batu, bagi dia seperti dia dilemparin bakpao Bapak Ibu. Ya, bukan dilempar batu. Dia nggak ngerasa kesakitan Bapak Ibu. Mungkin secara manusia dia ngerasa kesakitan. Tapi dia tahu dalam imannya, karena penuh imannya Bapak Ibu. Dia ngerasa lemparan batu itu seperti dia mengalami penderitaan Kristus. Yang Kristus alami. Ya, makanya dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah marah terhadap orang-orang yang melemparin batu yang gede-gede menimpa dirinya. Dia nggak pernah gondok, nggak pernah kesel dengan mereka. Bahkan dia bilang apa? Bapak, ampunilah mereka yang melakukan itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh, luar biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau dilemparin batu. Bisa ngomong kayak gitu nggak? Ya kan? Jangankan dilempar batu Pak. Dilempar kerikil aja saya langsung ngambek tuh. Saya kejar tuh orangnya Pak. Bisa-bisa saya bunuh tuh orangnya. Baru kerikil doang Bapak Ibu udah begitu. Stefanus lempar batu gede. Dia bilang apa? Ampunilah mereka Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ciri orang yang punya iman yang penuh. Full of faith. Full of Holy Spirit Bapak Ibu. Ini tahap iman yang paling tinggi yang mesti kita raih Bapak Ibu. Kita harus mencapainya. Karena kalau enggak kita enggak akan mengalami mujizat yang besar. Kalau kita enggak mengalami full of spirit, full of faith, maka kita juga akan bisa mengalami tanda-tanda karunia yang hebat dan besar dari Tuhan. Seperti dalam Markus pasal 16. Inilah tanda-tanda orang percaya. Minum racun enggak mati. Ya kan? Kayaknya zaman sekarang orang Kristen udah mulai tidak terlalu fokus dengan iman ini. Ya, karena mereka nggak pernah ngerti tentang iman ini. Ya, oke Bapak Ibu, saya nggak akan berlama-lama di sini. Saya akan melanjutkan bagaimana kita bagian yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan iman seperti itu. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus mengalami yang namanya apa? Untuk mendapatkan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita perlu yang namanya pewahyuan. Ya, karena apa? Fungsi roh kita adalah menerima pewahyuan. Oleh sebab itu pewahyuan ini penting Bapak Ibu. Untuk kita mengalami yang dari Tuhan. Begitu kita dapat pewahyuan dari Tuhan, kita ngerti, oh iman itu penting banget. Saya harus bisa mendapatkannya. Nah, roh kita nangkep, maka roh kita terbuka. Sehingga Tuhan bisa memberikan iman bagi kita. Yang kedua, langkah kedua. Tindakan percaya. Harus percaya Bapak Ibu. Kalau kita percaya bahwa kita telah mendapatkan iman itu, maka iman itu akan diam dalam diri kita. Dan hidup di dalam kita. Ya. Yang ketiga, doa dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Ya. Doa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, kembangkan iman yang kita terima itu dari awal kita terima mungkin masih kecil sampai akhirnya full of faith, penuh. Ya, nggak mungkin orang baru terima iman itu langsung gede seperti Stefanus, nggak mungkin imannya. Dia pasti waktu terima iman itu dia terima dengan iman yang kecil dulu. Sebelumnya apa? No faith, tidak punya iman. Begitu dia percaya sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh dapat iman, dia terima iman itu dari Allah, dia terima iman pemberian dari Allah itu, kemudian dia kembangkan iman yang kecil itu sampai akhirnya besar dan sampai akhirnya penuh iman kita. Dan disitulah kita akan mendapatkan yang namanya full of grace and full power. Ya, punya kuasa penuh yang luar biasa dari Tuhan, kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda orang percaya akan menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Wow. Biar Tuhan hari ini sungguh-sungguh mencurahkan imannya bagi kita dan kita menangkapnya. Dan untuk kita orang-orang Kristen yang mungkin imanmu kecil selama ini dan kau gak pernah bisa melihat bagaimana Tuhan menolong kau dengan luar biasa, hari ini kembangkan imanmu.
supaya engkau bisa mengalami keiman yang sampai besar dan akhirnya penuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bilang sebelah kiri kanannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kembangkan iman kita. Jangan kecil melulu imannya. Kalau imannya kecil melulu, Tuhan mencemooh kita juga. Engkau orang yang imanmu kecil. Ya, seperti dalam Matius 17 ayat 20. Masihkah tidak kau percaya akan aku bisa menyelamatkanmu? Nah Bapak Ibu, jangan kita sampai seperti itu. Iman kita kecil terus. Ya kan? Ayo tingkatkan, kembangkan Bapak Ibu. Saya percaya selama sebulan ini kita belajar firman Tuhan mengenai hidup diberkati karena kita meneguhkan iman kita sampai akhir. Di minggu ketiga ini saya ingatkan Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita harus mengembangkan iman kita. Ya. Kembangkan iman, jangan kembangkan gosip, ya. Kembangkan iman, jangan kembangkan hal-hal yang buruk. Ya. Kembangkan iman Bapak Ibu. Musim pandemi seperti ini banyak orang frustasi, orang putus asa karena mereka no faith. Tapi begitu engkau punya little of faith, iman yang kecil, kembangkan, engkau akan mendapatkan iman yang besar dan imanmu penuh sehingga engkau bisa mengatasi segala masalah di dalam hidupmu karena imanmu besar, di mana disitulah Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar bersama kita semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan mendatangkan damai sejahtera, bahkan berkat-berkat melimpah buat kita. Bapak Ibu mau melihat, saudara-saudaraku mau melihat, engkau hidupmu diberkati justru di masa-masa yang sulit seperti ini? Nah, ayo kita buktikan sama-sama Bapak Ibu. Dengan iman yang penuh, maka kita akan mendapatkan kasih karunia yang besar dan mujizat-mujizat yang besar. Bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini, biar Tuhan terus mengingatkan kita. Biar Tuhan terus mempercayakan perkara-perkara besar bagi kita. Karena kita adalah orang-orang yang terus ingin mengembangkan iman kita. Kita nggak mau little of faith. Kita nggak mau iman kita terus kecil. Tapi kita mau punya iman yang semakin besar. Dan semakin besar dan semakin besar. Percaya kita adalah sebuah aktivitas, adalah sebuah tindakan yang untuk kita menambah-nambahkan iman kita. Dengan 7 hal tadi Bapak Ibu. Saya rasa firman Tuhan ini sangat jelas untuk menolong kita, mengajar kita supaya iman kita tetap di dalam Kristus Yesus Tuhan. Seperti tema kita hari ini. Amin Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita, kita hampiri Tuhan kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, engkau yang hari-hari ini engkau lemah imanmu, kecil imanmu. Ayo, setelah engkau dengarkan firman ini, engkau mengalami api dari Tuhan. Engkau dikuatkan atau digerakkan Tuhan. Engkau punya motivasi yang baru lagi dengan Tuhan. Engkau punya motivasi yang luar biasa bersama Tuhan. Naikkan pujian sama-sama dengan antusias. Katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku mau punya iman yang besar. Bahkan iman yang penuh seperti Stefanus. Sehingga kami semua Tuhan bisa mengatasi segala perkara dalam hidup kami. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan memelihara umatnya. Meskipun di tengah-tengah masa yang sulit. Tuhan buktikan bahwa penyertaannya tidak pernah salah atas hidup kita. Yang penting Bapak Ibu, jangan gosip. Yang penting jangan kepahitan. Yang penting jangan simpan marah. Yang penting jangan simpan segala hal-hal yang buruk dalam hidupmu. Lepaskan itu semua Bapak Ibu. Hidupmu hanya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Mari naikkan pujian sama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan, pengharapanku. Amin, haleluya. Selalu ada di dalammu, di dalam Yesus Kristus.
yang terus bertumbuh seperti biji sesawi. Haleluya. Katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi katakan amin. Ayo Bapak Ibu, antusias naikkan lagu ini. Mungkin selama ini kau gak bisa nyanyikan lagu ini dengan antusias karena kau sering kali ragu. Kau sering kali meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan karena imanmu kecil Bapak Ibu. Kau sering kali hidup dengan gosip. Kau sering kali hidup dengan nyinyir. Kau sering kali hidup dengan memperkatakan kesalahan orang lain berulang-ulang. Itu karena imanmu kecil. Karena kau gak pernah mendapatkan hal-hal yang besar dari Tuhan dalam hidupmu. Rohanimu mandek Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari-hari ini ayo sadari, bertobat Bapak Ibu. Buang segala hal yang menghambat imanmu bertumbuh. Patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kau punya iman yang besar, bahkan penuh di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga kau jadi berkat bagi banyak orang. Namamu menjadi nama yang memberkati banyak orang. Haleluya. Bukan nama yang jadi omongan orang yang gak enak Bapak Ibu, tapi namamu menjadi nama yang sungguh-sungguh menjadi berkat, menunjukkan bahwa Yesus menolong hidupmu dengan luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan haleluya. Ini waktunya. Mari jemaat gereja Ekos Bogor yang menyaksikan tayangan ini, ayo antusias naikkan lagu dengan sungguh-sungguh, bahwa imanmu akan bertumbuh. Amin. Kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan Kau di tengah-tengah kami Bapa. Kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dari ayat firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan Tuhan kepada jemaat yang menyaksikan tayangan ini, kami sungguh rindu Tuhan. Biar setiap jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, hidupnya diubahkan Tuhan. Paradigmanya menjadi paradigma yang baru tentang iman ini Bapa. Sehingga mereka tidak lagi hidup dengan iman yang kecil, apalagi tidak ada iman Tuhan. Oh kami gak mau Tuhan. Kami mau Tuhan setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mereka boleh sungguh-sungguh sadar bahwa iman mereka harus bertumbuh kualitasnya seperti pertumbuhan biji sesawi itu Tuhan. Oh yang akan jadi dampak yang baik Tuhan, dampak yang bagus, menjadi hal yang memberkati banyak orang Tuhan. Kami gak mau Tuhan jemaat yang menyaksikan tayangan ini, mereka justru menjadi batu sandungan bagi orang Kristen yang lain Tuhan. Oh jauhkan kiranya itu Tuhan. Berikan kami sungguh-sungguh punya iman yang benar,
Sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi suratan yang terbuka Tuhan. Untuk menjadi kesaksian banyak orang. Bahwa hidup kami berdampak yang benar bagi banyak orang. Bukan malah ngomongin tentang yang jelek tentang kami, tapi banyak orang justru meninggikan Tuhan karena melihat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kuatkan rohani kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Di mana Engkau telah memberikan iman keselamatan buat kami. Kami mau ada karunia-karunia iman yang mengalir keluar dari hidup kami, yang berbuah Tuhan. Ada buah iman juga Bapa. Sehingga kami bisa mendapatkan mujizat-mujizat yang besar. Bahkan kami mendapatkan tanda-tanda orang percaya menyertai kami Tuhan. Di mana kami menumpangkan kepada orang-orang yang sakit, maka orang itu akan sembuh Tuhan. Di mana kami mendoakan orang-orang yang terikat dengan kuasa gelap, mereka akan dilepaskan Tuhan. Dan kami mendoakan orang-orang yang kepahitan mereka akan mengalami pembebasan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tidak mau jemaat yang menyaksikan tayangan ini mereka masih terikat dengan hal-hal seperti itu Tuhan. Kami gak mau Tuhan. Kami gak mau lagi melihat jemaat-jemaat gereja Ekos Bogor terikat dengan kepahitan, terikat dengan gosip, terikat dengan keserakan, terikat dengan hal-hal yang buruk, yang membuat iman mereka makin lemah dan makin hancur dan tidak ada iman. Kami gak mau Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini setelah mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah iman mereka bertumbuh sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan jemaat gereja Ekos Bogor dan semua pemirsa menyaksikan tayangan ini hidupnya diberkati dan melipat-lipat kali ganda. Oh, semua ini doa akan berhasil dijawab Tuhan. Dan yang paling terutama karakter kami diubahkan Tuhan, makin serupa seperti Kristus. Makin serupa seperti Kristus. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biar kami terus menaruh firman-Mu di dalam kami. Dan kami akan melihat Tuhan, ada hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kami, yang memuliakan nama-Mu. Dan hidup kami diberkati dengan berlimpah-limpah. Bukan berkat semu, tapi berkat yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terus hidup yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau merindukan dan mengutamakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kedatangan-Mu akan segera datang Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus memperbaiki diri kami, terutama iman kami Tuhan, untuk terus bertumbuh sampai menjadi iman yang penuh, full of faith and full Holy Spirit Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk terus menerima berkat-berkat yang besar dari Engkau. Dan kami siap juga terus diubahkan menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Engkau, yang memiliki karakter yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ayo naikkan dengan nada kemenangan, suara kemenangan. Engkau yang tadinya gak punya iman, engkau akan punya iman yang besar. Engkau yang punya iman kecil, engkau akan punya iman yang besar dan penuh. Haleluya. Haleluya. Kemenangan darimu aku punya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup, katakan, menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Mereka sungguh-sungguh kami diberkati oleh Tuhan. Kami menerima
kebenaran firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami untuk kami memiliki iman yang semakin penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penuh dengan Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, biarlah saat kami membangun rumah tangga kami, membangun pernikahan kami, membangun dan mendidik anak-anak kami Tuhan, serta bisnis kami, pekerjaan kami, dan segala yang kami kerjakan di dunia ini, biar kami melakukannya hanya untuk memuliakan nama-Mu, dan pertolongan-Mu selalu sangat tepat dan tidak pernah terlambat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, biar Indonesia terus mengalami lawatan dari Tuhan. Ada banyak umat-Mu Tuhan di Indonesia, ada banyak gereja-Mu di Indonesia yang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan, supaya Indonesia terus bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan bisa mengatasi segala dampak-dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia Tuhan, beserta dengan seluruh jajarannya, untuk bisa terus memberikan kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita, dan juga keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berkat-Mu melimpah buat Indonesia, dan Indonesia juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau telah berikan buat kami, dan lawatan-Mu yang luar biasa yang terjadi atas hidup kami di ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami akhiri tayangan ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga, yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahtera-Nya yang berlimpah-limpah bagi kita, dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit, dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terima berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mendidik kita, mengajar kita, serta mengingatkan kita untuk terus tinggal dalam panggilan Tuhan, dan memiliki iman yang tetap di dalam Kristus Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah terima berkat daripada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor, dan terus dapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mendewasakan kita, ya, bukan meninabobokan kita, tapi mendewasakan rohani kita, untuk semakin hari kita semakin benar dan kuat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apalagi di akhir zaman ini. Saksikan terus Bapak Ibu, dan sampai bertemu kembali di ibadah bersama Gereja Oikos Bogor minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.